Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ketidakdewasaan manusia. Padahal katanya sudah hidup di zaman yang milenial, sudah hidup di zaman yang serba digital. Tapi Al-Quran berkata hal-hal semacam itu pasti akan terjadi ketika Allah mengujinya. Lalu Allah dengan hidayahnya mampu ia mengatasinya. Lalu dia berkata Allah telah memuliakannya. Dan sejak zaman Adam sampai nanti kiamat orang semacam itu pasti ada. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika Allah mengujinya. Lalu dengan kasih sayangnya Allah membatasi rezekinya. Karena tahu nih orang nih seperti Sabha, temannya Rasulullah yang sangat miskin yang pernah kita uraikan, tidak cocok. Darahnya tidak darah orang kaya, bukan darah ningrat. Ada orang-orang semacam itu di zaman Rasulullah. Membatasi rezekinya, lalu dia berkata, Allah telah menghinaku. Karena Allah sadar itu orang tidak cocok untuk jadi kaya. Kalau jadi kaya pongah, sepak. Karena saking sayangnya dibatasi rezekinya. Padahal Allah sedang memuliakan dia itu. Dia tidak sadar. Kalau dia kaya nanti bisa kepelacuran terus setiap hari. Gundiknya akan banyak. Korupsinya akan merajalela. Mati dalam kehinaan mungkin karena saking sayangnya dibatasi rezekinya. Tapi dia berkata Allah telah menghinaku. Itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat orang semacam itu. Al-Quran yang menisbahkan akan ada terus. Nah, Al-Quran itu sampai kapanpun, mau zaman batu, istilah kasarnya kalau kata yang percaya zaman-zaman batu-batu itu, sampai zaman yang paling apa sekarang ada hasil dari bumi ini yang melebihi besi, melebihi aluminium atau apa itu, yang jika tidak ada itu tidak berguna, itu senjata pemusnah massal. Dan ternyata kita banyak memilikinya, alhamdulillah. Sampai zaman nanti yang semacam itu tuh, zaman hologram mungkin. Kalau dalam film-film Marvel, film-film Disney itu sudah luar biasa. Al-Quran tetap akan kokoh, nggak perlu dibela-bela. Kalau mau bela tuh. Nanti ada ayat berikutnya diterangkan sama Allah. Bela itu kaum fakir miskin dibela. Pemimpinnya jangan sampai korupsi. Bela tuh kaum mustadhafin. Berasnya itu jangan diberi mentang-mentang bantuan sosial, berasnya kutuan semua. Kenapa nggak berteriak kalau ada hal-hal semacam itu? Berteriaknya ketika pemilu doang. Ketika tahu putaran uang itu triliunan berputar, saling rebutan kayak serigala. Saling rebutan kayak vampir menghisap darah. Tapi ketika hal-hal yang berbau-bau kemiskinan yang tidak akan memberi keuntungan spesial pun, diam, bungkam. Nggak ada pergerakan. Gua takbir Allahu Akbar, enggak. Enggak takbir la ilaha illallah, enggak. Padahal Allah tegaskan, kau orang beriman, kau harus menebarkan sabar dan menebarkan kasih sayang. Itu ada orang yang gak berkasih sayang, itu haknya diambil.
harusnya lebih menggila dari zaman pemilu. Orang harusnya demonya lebih luar biasa. Monas yang ditutupi 1 juta harusnya 5 juta orang. Karena masalahnya jelas. Ketika umatnya Rasulullah, kaum Mustadhafin terganggu, ada di ayat berikutnya nanti, sabar. Harusnya yang turun ke Monas itu 5 miliar. Kalau melihat hal-hal semacam itu, jangan hanya di zaman pemilu doang. Karena sudah jadi terlihat jelas bahwa Islam itu benar-benar sudah disetir oleh duit, udah benar-benar disetir oleh apa sih, hegemoni yang patokannya nggak jelas mau kemana. Teriak-teriak khilafah tapi membantai umatnya sendiri, kan aneh. Saya sangat mendukung Anda jika ISIS perang nyata dengan Israel, sangat. Saya jamin Anda masuk surga karena syahid. Karena luar biasa congkaknya itu Israel. Dunia internasional sudah berkata jangan bangun pemukiman, jangan bangun pemukiman hanya demi KTP Israel bisa berak di situ, bisa berzina di situ, bisa mengembangkan kejionisannya di situ. Jangan. Yakin masuk surga, jamin. Ini hanya karena berbeda mazhab, hanya karena berbeda. Aneh. Luar biasa memang umat Rasulullah ini. Di satu sisi memang ada setir tangan jahat umat Zionis, baik dari kaum Israel maupun dari kaum Nasrani. Namun di sisi lagi juga emang di dalam tubuhnya sendiri sudah berkembang kanker yang sangat kanker. Sudah berkembang itu sel-sel darah putih, sel-sel darah merah sudah tercemar dengan bakteri-bakteri kemunafikan, keribaan, kedengkian, keujuban, ketakaburan. Makanya Allah tekankan itu, kalau negeri-negeri semacam kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, hai Muhammad bilang kepada mereka, aku cemeti nih, cemeti ajab. Karena kebaikan Rasulullah saja, jangan. Apa sih bahasa Arabnya jangan? Apa-apa kan ini harus serba bahasa Arab kan? Anggap aja Muhammad berkata jangan dengan bahasa Arab. Jangan. Karena luar biasa emang laknatullah kalau sudah pasukannya itu sudah menebar kedengkian, kebencian, kejumutan, ketakaburan, keriaan. Sekali lagi, kalau mereka tidak percaya ya wajar, nggak percaya Allah wajar, nggak perlu ambil pusing. Biarkan kelakuan mereka tuh, dosa mereka tidak ditimpakan kepada kita. Ini kita ingat nih, dosa-dosa kita sendiri nih. Harusnya takutnya luar biasa itu Imam Ali. Mau seperti Imam Ali itu saking takutnya. Karena membawa-bawa Allah, karena membawa-bawa Islam. Harus dipertanggungjawabkan kelak. Enggak mikirin surga mah gampang. Orang baik pasti masuk surga, udah titik, nggak ada koma. Enggak mikirin bidadari, nggak mikirin tetek bengek, apa itu segala macam. Mikirin ketakutan dia itu, keujuban dia, ketakaburannya dia itu yang melebihi batas nanti di hari penghisaban. Gemetar seluruh tubuh ketika sholat, menangis, bermunajat. Jangan sekali lagi seperti nonton layar tancap. Jangan itu layar yang sudah memberikan kita film. Harus ada rasa sedikit terima kasih kepada Allah. Itu kalau nggak ada layar tuh kita nggak bisa nonton film. Kalau nggak ada Allah itu kita tidak bisa melihat ciptaan ini yang luar biasa. Alhamdulillah dengan segala macam kemajuan teknologi. Jangan diulangi zaman-zaman Hud, zaman-zaman Samud, zaman-zaman Fir'aun. Jangan. Kembali
Minimal ingat kita anak cucu Adam. Alhamdulillahirabbil alamin.